Nikola Tesla pernah berkata, "Big moments born of great opportunities." Yang berarti, momen-momen besar terlahir dari peluang-peluang yang besar. Oleh sebab itu, mari kita ciptakan strategi-strategi yang dapat membangun dan membuat organisasi menjadi berkinerja semakin baik dengan memperhatikan kelebihan, kelemahan, peluang, maupun ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya senang kali berjumpa dengan Bapak Ibu dan teman-teman semua karena saya percaya bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang luar biasa. Untuk itu, perkenalkan nama saya Dodi Edison Siobil dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama membahas tentang manajemen strategi sektor publik. Makna strategi. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata strategos yang berarti kepemimpinan militer. Dan kepemimpinan militer ini adalah sesuatu yang dikerjakan para pemimpin militer untuk memenangkan pertempuran. Jadi yang namanya seorang jenderal dalam dalam militer itu harus membuat sebuah rencana, putusan, dan tindakan berdasarkan pemahaman keadaan eksternal dan internal, sehingga mereka bisa dapat berperang dengan baik dengan menggunakan taktik-taktik maupun strategi-strategi yang ada. Nah, jadi dari situ latar belakangnya kenapa strategi itu ada. Tuh. Nah, menurut William F. Gluck dan Lawrence R. George pada tahun 1998, strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi yang membuahkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan, serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh suatu organisasi. Jadi, kalau menurut para ilmuwan ini mengatakan bahwa strategi itu sebuah rencana yang bisa menghubungkan keunggulan dan kelebihan suatu organisasi ataupun perusahaan dengan berbagai tantangan maupun lingkungan internal maupun eksternal. Sehingga dengan mengetahui itu semua, bahkan itu bisa membuat dan mewujudkan tujuan bersama mereka dapat dicapai juga melalui pelaksanaan yang tepat. Jadi apa kesimpulannya teman-teman? Nah, kesimpulannya itu strategi ialah suatu pola untuk membuat rencana dengan mengamati dan memperkirakan keadaan lingkungan eksternal dan internal untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita ibaratnya kita membuat suatu planning atau membuat rencana dan sebelum ataupun sambil menyusun rencana kita dapat mengamati ataupun memperkirakan nih ada di sekitar kita itu seperti apa, lingkungan di sekitar itu seperti apa, dan apa sih tujuan kita, apa sih visi misi kita supaya kita bisa membangun organisasi kita itu dengan baik. Seperti begitu ya teman-teman. Nah, sejarahnya, nah di sini ada 4 timeline ya. Yang pertama anggaran dan kontrol keuangan itu sekitar 1900-an. Yang kedua perencanaan jangka panjang itu setelah Perang Dunia Kedua ya, tahun 1950-an. Kemudian perencanaan perusahaan itu sekitar pertengahan tahun 1960-an dan manajemen strategi itu mulai dijalankan tuh sekitar tahun 1980-an dan sampai sekarang. Karena emang pada zaman dulu itu pasti zaman dimana kita itu masih berperang ya, karena waktu itu kan masih ada perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan yang namanya perang antar negara itu pasti memiliki namanya strategi. Bagaimana cara supaya kita ini menang melawan negara itu. Seperti itu ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Perencanaan merupakan fungsi penting karena itu merupakan gagasan pemikiran serta tanggung jawab eksekutif berada di dalamnya. Akan tetapi itu saja belum menjadikan jaminan. Jadi oleh karena itu perlu adanya dukungan, baik itu fungsi di manajemen itu sendiri maupun di luar. Nah, contohnya apa? Misalnya seperti struktur organisasi, sistem imbalan kompensasi, informasi dan komunikasi, motivasi tim kerja, sistem nilai dan budayanya, dan pengendalian pengawasan.
Nah, pemikiran inilah yang memunculkan mengapa adanya manajemen strategi. Jadi dari manajemen strategi ini bisa melahirkan pemikiran yang cerdas ya dari hasil proses manajemen yang dilakukan dalam suatu organisasi. Menurut William F. Gard, strategic management is a stream of decisions and action which leads to the development of an effective strategies to help achieve objectives. The strategic management process is the way in which strategies determine objectives and make strategic decisions. Jadi maksudnya itu manajemen strategi ini merupakan tindakan dan keputusan yang memimpin ke suatu perencanaan dan itu membantu kita dalam mencapai suatu tujuan atau sasaran yang ingin kita capai. Ya, cara strategis menentukan sasaran hasil dan membuat keputusan strategis. Seperti itu ya. Menurut Thomas L. Winton dan David Junger, serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang termasuk formulasi strategi, implementasi, dan evaluasi. Sedangkan menurut Suwarsono, usaha manajerial menumbuh kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan. Ya, kurang lebih maknanya sama ya, Bu. Ya, kurang lebih itu intinya manajemen strategi itu lebih menekankan bagaimana kita menyusun strategi dalam suatu organisasi sehingga itu memenuhi kinerja, tujuan, dan visi-misi organisasi tersebut, ya, supaya organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Nah, pengurusan strategi itu adalah kombinasi antara seni dan sains yang memberi penekanan komprehensif dan memformulasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Jadi ketika kita mengurus atau membuat strategi itu pastinya kita menekankan ya dalam membuat, melaksanakan, dan mengevaluasi. Karakteristiknya, yang pertama meningkatkan efektivitas organisasi, ya. Jadi dengan ada manajemen strategi itu bisa meningkatkan keefektifan kita dalam bekerja dan dalam berkinerja. Kemudian berorientasikan ke arah jangka panjang. Jadi kita tuh sudah menentukan ke berapa tahun yang akan datang dan jangka waktu yang panjang kita nih ke depannya ngapain? Mau dibawa kemana sih organisasi kita? Seperti itu. Kemudian keputusan manajemen puncak atau manajemen senior. Ya, jadi manajemen strategi ini berkaitan dengan keputusan-keputusan ya yang berorientasi juga ke jangka yang panjang, jangka waktu yang panjang. Kemudian terdapat pada setiap level organisasi. Jadi di organisasi manapun pasti ada namanya manajemen strategi, ya. Dimanapun pasti ada supaya organisasi itu dapat berjalan dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemudian mensyaratkan pengetahuan luas. Artinya dengan membuat manajemen strategi, kita harus memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas bagaimana kita menyusun sebuah strategi. Ya, manfaatnya memberi arah pencapaian tujuan itu sudah pasti ya, karena dengan adanya manajemen strategi itu kita memberikan arah kemana sih organisasi kita ini dibawa. Kemudian mengantisipasi perubahan. Kalau semisal mungkin ada perubahan-perubahan terjadi di organisasi kita, maka dengan menyusun sebuah strategi itu kita bisa mengancam, ya. Jadi ke depan ini organisasi mau dibawa kemana gitu. Kemudian membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak, ya. Jadi tidak hanya kepentingan kita sendiri, tetapi kepentingan orang lain dalam suatu organisasi itu perlu kita pikirkan, ya. Kemudian meningkatkan keterlibatan berbagai pihak, ya. Jadi semua anggota yang di dalam organisasi itu harus ikut terlibat dalam menyusun manajemen strategi. Kemudian menghindari tumpang tindih, ya. Jadi supaya tidak ada tumpang tindih, supaya tidak ada miskomunikasi antar anggota di dalam satu organisasi, maka perlu ada yang manajemen strategi. Dan terakhir meningkatkan efektivitas dan efisiensi supaya organisasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ciri-cirinya,
fokus terhadap pelanggan tinggi, pembelajaran dan perbaikan struktur, fleksibel, pengurusan sumber manusia yang kreatif, sangat baik dan demokratik, serta teknologi pendukung. Jadi dari ciri-ciri ini nih, kesimpulannya ya, intinya itu organisasi itu harus memiliki ciri-ciri seperti ini ya. Fokus terhadap pelanggan, ya, kita fokus terhadap tujuan kita, pembelajaran kita ke depannya seperti apa. Ada struktur organisasi itu sangat penting karena kalau tidak ada struktur, bagaimana organisasi itu dapat berdiri kalau tidak ada strukturnya. Kemudian SDM-nya, sumber daya manusianya, anggotanya seperti apa yang perlu kita rekrut itu. Kemudian teknologinya itu juga perlu dalam menjalankan organisasi. Ya, kemudian bersifat lingkungan yang sangat baik dan demokratis itu perlu supaya organisasi ini dapat berjalan dengan baik. Karena kalau nggak demokratis, lingkungannya juga tidak baik, ya gimana kita bisa mau mencapai tujuan bersama gitu dalam suatu organisasi. Ya. Nah, model manajemen strategi. Jadi di sini apa-apa saja yang akan kita pelajari dalam manajemen strategi ini. Ya, nanti kita akan belajar tentang visi dan misi. Visi misi itu apa? Kemudian lingkungan internal dan eksternal itu apa? Kemudian bagaimana kita menyusun program ya dalam jangka waktu panjang. Bagaimana kita menyusun nilai, pilihan strategi, kebijakan. Kemudian bagaimana cara kita mengimplementasikan suatu strategi ya. Dan terakhir bagaimana cara kita mengevaluasi dan mengendalikan strategi tersebut. Monitoring dan evaluasi terhadap strategi tersebut bagaimana. Gitu ya. Jadi ada perencanaan strategi, ada implementasi strategi, ada evaluasi dan pengendalian. Itu nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Ya. Nah, kalau menurut Fred R. David itu ada visi dan misi, kemudian lingkungan, objektif jangka panjang, bina, nilai dan pilih strategi, implementasi strategi, ya, dan terakhir evaluasi dan nilai. Jadi intinya menurut Fred R. David ini kita pertama tuh menyusun sebuah strategi, kemudian mengimplementasikan, dan terakhir mengevaluasi. Kurang lebih sama seperti yang tadi, ya. Menurut Wheeler dan Hanger itu juga sama. Pertama kita pastinya menganalisis dulu lingkungan organisasi kita seperti apa, baik internal maupun eksternal. Kemudian baru kita membuat visi dan misi. Kemudian kita membuat program dan terakhir kita membuat evaluasi dan pengendalian. Ya, seperti itu. Sedangkan menurut Thompson dan Strickland itu yang pertama kita membuat visi dan misi. Yang kedua kita tentukan objektif. Yang ketiga kita membina strategi untuk mencapai tujuannya. Yang keempat implementasi. Dan yang kelima yaitu mengevaluasi dan memperhatikan perkembangan-perkembangan yang ada. Ya. Nah, jadi sebenarnya dari beberapa model manajemen strategi ini ya kurang lebih itu ya. Yang pertama kita tuh pasti membuat visi dan misi. Ya. Yang kedua baru kita mengimplementasikan dan yang ketiga baru kita mengevaluasi bagaimana strategi itu dapat berjalan dengan baik. Oke, kita lanjut materi berikutnya. Analisis lingkungan internal. Kemampuan organisasi mencapai derajat kinerja yang diinginkan sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Ya, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap organisasi. Ya, dan kali ini kita akan belajar tentang lingkungan internal. Apa sih lingkungan internal itu? Nah, lingkungan internal itu maksudnya lingkungan di dalam organisasi kita, ya, yang bisa mengendalikan kinerja organisasi itu. Itu yang dimaksud dengan lingkungan internal, ya. Dan lingkungan internal ini menghasilkan sesuatu informasi. Apakah organisasi itu dapat berkinerja, dapat bekerja dengan baik atau tidak, dan juga dapat mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dan menentukan apakah kelemahan itu mempunyai makna strategi dan apakah kelemahan itu juga bisa membuat organisasi itu semakin lemah. Nah, di sini kita perlu menganalisis nih dari lingkungan internal ini seperti apa pengaruhnya terhadap organisasi kita gitu. Ya, terutama mengevaluasi kelemahan-kelemahan dan kekuatannya.
ya. Nanti kita akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan. Nah, faktor-faktor utamanya ada objektif atau sasarannya nih, ya. Kemudian gaya kepemimpinannya juga bisa berpengaruh, ya. Kepemimpinan terhadap suatu pimpinan itu juga bisa berpengaruh, ya. Kalau pemimpinnya ya orangnya ya gitu-gitu aja, nggak peduli sama organisasinya, ya udah, ya organisasinya juga seperti itu, nggak akan mengarah ke perubahan yang lebih maju gitu ya. Dan begitu juga dengan sebaliknya, ya kalau misalnya pimpinannya itu baik dan memperhatikan, pasti organisasinya juga dapat berkembang. Kemudian strukturnya juga itu pasti berpengaruh, ya, bagian-bagiannya, bidang-bidangnya, seksi-seksinya, ya, dan masing-masing tugas dan fungsinya. Kemudian sistem, skill atau keterampilan itu sangat berpengaruh dalam pengembangan SDM suatu anggota, ya. Strategi, staf, aset nyata, aset tidak nyata, keuangan, kepercayaan, budaya, nilai, rantai nilai, sumber daya kemampuan, itu semuanya berpengaruh di dalam organisasi, khususnya di lingkungan internal. Intinya itu lebih mengarahkan ke SDM anggotanya. SDM anggota itu seperti apa? Supaya dari SDM anggota itu bisa mempengaruhi apakah organisasi itu dapat berkembang dengan baik atau tidak, ya, seperti itu. Analisis 7S McKinsey, ya. Jadi dari style, strategi, struktur, staff, skill, sistem, ya, dari 7S ini bisa mempengaruhi suatu organisasi, ya. Dari style, gayanya seperti apa, strateginya seperti apa, strukturnya seperti apa, staff, skill, dan sistem itu seperti apa, itu semua berpengaruh terhadap kemajuan organisasi. Ya, lanjut. Objektif. Objektif itu suatu keputusan spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi pada satu tempo jangka masa. Dan itu menggunakan teori SMART. Apa itu SMART? Spesifik, measurable, achievable, realistic, and timely. Spesifik itu artinya apa? Khusus. Jadi apa yang strategi yang kita buat itu harus bersifat khusus, harus lebih spesifik lah apa sih rencana kita gitu. Kemudian measurable, dapat diukur. Jadi rencana yang kita buat tuh harus kita betul-betul pertimbangkan, harus kita ukur bagaimana ke depannya gitu. Kemudian achievable, dapat dicapai. Jadi plan yang kita buat itu harus kita capai gitu. Karena kalau nggak dicapai percuma, nggak akan bisa itu tercapai. Nah, kita harus memastikan bahwasanya sasaran atau strategi kita buat memang betul-betul bisa kita capai, ya. Kemudian realistik, bisa dilaksanakan, ya. Realistis aja lah gitu. Apakah rencana yang kita buat itu emang bisa kita laksanakan atau tidak, ya. Kemudian timely, memiliki jangka waktu. Nah, jadi rencana yang kita buat ini, strategi yang kita buat ini punya jangka waktunya, dalam jangka waktu berapa lama, ya, terhadap kemajuan organisasi, ya, seperti itu, ya. Nah, contoh, misalnya dinas pendidikan menuntaskan wajib belajar 9 tahun anak usia sekolah pada tahun 2009, ya. Jadi dinas pendidikan ini mempunyai strategi, mereka ingin membuat suatu program dengan menuntaskan wajib belajar 9 tahun pada daerah A misalnya pada tahun 2009. Nah, dan jangka waktu ya di tahun 2009 gitu. Nah, contoh lain lagi misalnya dinas kesehatan, imunisasi vitamin A gratis bagi 5.000 anak balita pada tahun 2008. Ya, dan ini contoh-contohnya. Intinya kita itu membuat suatu strategi bagaimana strategi itu dapat memajukan suatu organisasi. Ya, nah, lanjut. Struktur itu merujuk pada bentuk atau susunan pengaturan administrasi dalam organisasi. Struktur yang jelas mampu menjadi wadah komunikasi,
pendistribusian kekuasaan kewenangan, kerja, dan sumber yang baik. Jadi dengan ada struktur, kita bisa tahu nih, apa sih susunan pengaturan kita, apa sih struktur kita, bidangnya, bagiannya, seksinya, semuanya ya. Karena dengan adanya struktur ini bisa menjadi wadah komunikasi bagi antar anggota organisasinya. Sistem. Sistem ini merujuk bagaimana cara kita memperkerjakan suatu mekanisme yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Nah, jadi organisasi itu mempunyai sistem apabila ia mempunyai mekanisme, mempunyai langkah-langkah kerjanya terhadap tingkatan-tingkatan manajemennya, ya. Kemudian skill. Zaman sekarang ini kita membutuhkan skill yang lebih, ya. Karena skill ini merupakan kelebihan yang dimiliki oleh anggotanya. Artinya dengan adanya skill itu bisa peluang untuk memajukan organisasi itu semakin gede, gitu loh. Nah, jadi ini menjadi kelebihan kompetitif yang menghasilkan keuntungan besar yang berpotensi lah gitu. Jadi dengan ada skill ini bisa memajukan organisasi gitu ya. Nah, seperti contohnya McDonald, Nokia, Disneyland, masih banyak lagi ya berbagai macam organisasi ataupun perusahaan-perusahaan lainnya ya. Yang berawal dari apa? Dari skill. Karena kalau nggak ada skill yang percuma, kita nggak akan bisa maju gitu loh. Nah, ya. Kemudian gaya. Gaya kepemimpinan itu adalah gaya yang ditunjukkan oleh seorang pimpinan dalam suatu organisasi. Ada otoriter, ada demokratik, ada mode situasional. Nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Intinya, gaya kepemimpinan ini bagaimana pimpinan itu mengarahkan organisasi itu, ya. Nah, seperti itu. Nah, nih, ya, gaya kepemimpinan. Ada telling, delegating, participating, selling, ya. Nah, jadi kita itu menguji lah gaya pemimpin kita itu seperti apa pada slide ini. Nah, berikan instruksi spesifik, ya. Kemudian jelaskan keputusannya. Nah, saling bertukar gagasan dan beri kesempatan untuk mengambil keputusan dan delegasikan tanggung jawab pengambilan keputusannya. Jadi gaya pemimpin ini sangat berpengaruh sih kalau menurut saya ya. Nah, kalau misalnya pimpinan untuk orangnya ya bodo amat, nggak peduli, ya udah organisasinya pun ya gitu-gitu juga. Tapi kalau misalnya pimpinannya itu baik, care sama anggotanya, perhatian, disiplin, tegas, saya yakin dan percaya organisasi itu pasti maju, ya. Pasti lingkungannya juga lebih bagus, seperti itu, ya. Nah, staff ini pasti ada. Staff itu ya namanya dari anggotanya. Nah, staff ini perlu karena kalau nggak ada staff ya nggak ada organisasi, gitu loh, ya. Jadi ini aset penting ya bagi suatu organisasi. Pada dasarnya staff itu bisa dikategorikan tiga kalian, yang mahir, separuh mahir, dan tidak mahir. Semakin tinggi tingkat jabatannya, maka semakin banyak orang tersebut. Dan sebaliknya, ya. Dan semakin rumit tugasnya, semakin tinggi juga tingkat jabatannya. Ya, terutama kalau dalam dunia pemerintah ya, atau misalnya dari dunia ASN misalnya, itu pasti itu berpengaruh. Semakin tinggi tingkat jabatannya, kelas jabatannya, ya semakin beban kerja pun juga semakin banyak, gitu loh. Nah, dan juga sebaliknya, ya. Jadi staf itu sangat perlu dalam satu organisasi. Oke, strategi. Ini merujuk pada cara organisasi bertindak, taktiknya, strateginya, supaya kita bisa mencapai tujuan, visi, dan misi yang ditetapkan. Ya. Faktor-faktor lainnya, keuangan, kepercayaan, budaya, ini juga penting ya. Keuangan itu perlu, ya. Kita perlu mengecek keuangan organisasi ini sampai di mana,
pengeluarannya, pendapatannya, masukannya itu perlu kita tahu, ya. Karena kalau keuangannya aja amburadul ya gimana kita mau menjaga organisasi, ya. Kemudian kepercayaan itu juga berpengaruh, ya. Kepercayaan antar anggota dalam menjalankan tugasnya itu juga perlu. Kemudian budaya itu juga perlu. Karena budaya itu mempengaruhi stabilitas aktivitas organisasi. Budaya yang kuat itu membuat aktivitas itu menjadi mudah diprediksi dan sebaliknya begitu. Ya, kalau budayanya yang lemah ya udah, berarti ya udah organisasi itu ya berjalan gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan, stagnan, bahkan mungkin ya bisa bubar jalan, gitu loh. Ya, nah di sini kita belajar kekuatan dan kelemahan, ya, strength and weakness, ya. Misalnya, kalau strength-nya nih, kekuatannya, apa saja sih yang telah dilakukan dalam organisasi kita, apa aja sih kelebihan-kelebihannya, apa sih ciri khas kita ini, spesial kita ini apa, gitu. Kalau kelemahannya, weakness-nya, apa sih yang belum baik, yang belum efisien, yang belum efektif, apa yang perlu kita perbaiki, dan sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari. Oke? Di sini SWOT, ya. SYOT. Strength, kelebihan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats adalah ancaman. Ini nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Ini hanya sekilas saja, karena nanti akan saya jelaskan di slide berikut. Oke? Kita masuk ke eksternal. Tadi kita sudah belajar tentang internal. Sekarang kita masuk ke eksternal. Nah, tadi kita kan udah belajar nih model manajemen strategi itu seperti apa. Nah, tadi kan kita masuk ke proses kedua ya, lingkungan internal dan eksternal, ya. Visi misi nanti akan saya jelaskan, tapi sebelum itu kita belajar dulu tentang lingkungan, ya, karena lingkungan ini sangat penting untuk kemajuan organisasi, ya. Lanjut. Tujuan utama adanya lingkungan eksternal ini itu mengetahui apa sih perlu ada ancaman di luar organisasi. Jadi dari hasil analisis ini akan berkaitan dengan perlu ada ancaman yang diperlukan untuk analisis SWOT. Nah, yang tadi internal itu kan kita menganalisis kelebihan dan kelemahan, strength and weakness. Nah, di eksternal ini kita akan menganalisis opportunities and threats, ya, peluang dan ancaman, ya. Karena kalau lingkungan eksternal itu kan berarti di luar organisasi kita. Yang namanya di luar itu pasti ada namanya apa? Ada namanya peluang, ada namanya ancaman. Nah, jadi peluang ancaman ini juga dapat mempengaruhi kemajuan suatu organisasi. Tuh, ya. Jadi perlu saya tegaskan lagi, kalau internal itu kita menganalisis apa? Kelebihan dan kelemahannya, strength and weakness. Kalau eksternal itu yang kita analisis adalah peluang dan ancaman, ya. Opportunities and threats. Ya. Lingkungan, tadi kita sudah belajar lah, lingkungan itu apa. Kita masuk aja nih eksternal ya. Suatu kekuatan, kondisi, keadaan, peristiwa yang saling berhubungan, di mana organisasi tidak mempunyai kemampuan, sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi. Ya. Jadi baik dari kekuatan, kondisi, keadaan, peristiwa, lingkungan di luar kita, di luar organisasi kita, itu dapat mempengaruhi kemajuan suatu organisasi. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Oke? Karakteristik lingkungan bersifat unik. Kenapa unik? Karena organisasi itu dapat bergerak pada bidang usaha yang sama dan itu tidak akan menghadapi lingkungan yang sama. Karena setiap lingkungan itu pasti berbeda-beda, ya. Nah, kemudian dinamis. Nah, dinamis itu ya tadi. Jadi dari lingkungan eksternal itu bisa membuat organisasi itu nggak statis, tetapi dinamis, ya.
selalu mengalami perubahan dan perubahan seiring dengan berjalannya waktu dan seiring berjalan dengan teknologi, ya. Jadi organisasi itu nggak statis, dia nggak tetap gitu terus, nggak. Dia bisa berubah, ya, sepanjang ada pengaruh dari luar. Nah, jadi lingkungan itu adalah faktor yang perlu kita kendalikan. Lingkungan eksternal ini perlu kita kendalikan. Karena kalau kita tidak mampu menghadapi lingkungan eksternal ini, maaf, eksternal ya. Kalau kita lingkungan eksternal ini merupakan faktor yang perlu kita kendalikan. Karena kalau organisasi itu tidak bisa mengendalikan lingkungan eksternal, maka ada beberapa aspek itu dapat diterima ataupun tidak dapat diterima. Ada yang bisa dipengaruhi dan ada yang tidak bisa dipengaruhi. Jadi kita harus tahu, kita tidak boleh apatis dengan ada di luar sana. Nanti yang di luar sana itu bisa mempengaruhi kita juga. Gitu loh. Ada ancaman, ada peluang. Ya. Jadi bagaimana cara kita menganalisisnya? Pertama, membentuk suatu komite atau panitia. Jadi kita perlu membentuk suatu tim ataupun panitia ataupun bidang yang mengatur tentang lingkungan eksternal, yang mengatur tentang perubahan-perubahan yang ada di luar sana seperti apa. Kemudian menentukan faktor kuncinya. Jadi kita harus mengetahui apa sih titik terangnya itu, bagaimana cara kita itu mengatur lingkungan eksternal itu, bagaimana cara kita mengendalikan, ya. Dan yang terakhir baru kita bisa menyimpulkan bagaimana cara kita menghadapi lingkungan eksternal itu dan bagaimana cara kita membuat strategi untuk menghadapi lingkungan eksternal. Ada dua macam lingkungan eksternal, ada makro dan mikro. Kalau makro itu tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi secara langsung. Kalau mikro itu dia mempunyai sedikit kemampuan untuk mengendalikan dan mempengaruhi. Oke? Contohnya nanti kita belajar di materi selanjutnya. Nah, kalau makro, makro kan tadi tidak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan dan mempengaruhi. Contohnya apa? Politik, kebijakan, ekonomi, sosial budaya, teknologi itu tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita ubah-ubah karena itu namanya zaman. Seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan berjalannya zaman di dunia ini, ya, itu pasti kita akan menyesuaikan, baik itu kebijakan, politik, ekonomi, teknologi, itu tidak bisa kita hindari. Nah, sedangkan mikro, ya, mikro itu kan mempunyai sedikit kemampuan untuk mengendalikan. Contohnya apa? Misalnya pembeli, supplier, pesaing, pendatang baru, produk pengganti, ya, negara, masyarakat, perdagangan, stakeholder, ya, serikat pekerja. Intinya orang-orang di luar sana ini, misalnya kalau organisasinya ini perusahaan ya, atau mungkin perusahaan jual beli. Nah tentunya yang namanya pembeli, yang namanya pesaing, supplier dan lain itu pasti mempengaruhi kita, penjualan kita, gitu loh. Dan juga berkaitan dengan masyarakat sekitar kita, apakah ada yang membeli barang kita ataupun tidak, ya, atau mungkin berkaitan kerjasama stakeholder itu juga berpengaruh terhadap kemajuan organisasi, ya. Nah, seperti itu contohnya. Nah, selain itu juga kalau di makro, tadi kan makro itu ya inilah kan politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi. Di sini juga ada pengaruh lainnya, ya. Demografi, teknologi, pemerintah, ekonomi, kebudayaan. Ini di luar, ya. Ini di luar nih yang tidak bisa kita pengaruhi. Nah, sedangkan yang ini nih yang kita bisa pengaruhi, ya, supplier, pelanggan, produk pengganti, pesaing-pesaing, pendatang baru, ya. Apa sih pengaruhnya? Kalau pendatang baru itu berarti ada yang ancaman. Nah, kalau pelanggan ini ya kekuatan tawar menawar kita, bargaining kita itu seperti apa terhadap pelanggan, gitu. Kemudian produk pengganti bisa aja
ada produk-produk baru dan di luar sana, ya, yang mungkin bagi orang tuh mungkin lebih menarik perhatian mereka daripada punya kita gitu. Kemudian supplier dari pemasok, berapa sih barang-barang yang diproduksi gitu. Jadi ini menghasilkan apa? Pesaing-pesaing atau organisasi. Jadi antar organisasi satu sama lain itu pasti punya saingan. Nah, bagaimana cara kita tuh bersaing? Bagaimana cara kita tuh survive, bertahan agar organisasi kita tuh dapat berjalan dengan baik, ya. Nah, seperti itu. Misalnya analisis tentang teknologi. Nah, merinci kemajuan dan pesatan teknologi, ya, kemanfaatannya, peluang-peluangnya seperti apa. Apalagi zaman sekarang ya, yang namanya teknologi informasi itu pasti sudah tidak bisa kita hindari lagi, ya. Nah, itu pasti akan kita lewati gitu ya, apalagi zaman sekarang ya, berkaitan dengan SPBE, sistem pembayaran berbasis elektronik ya. Jadi apapun itu pekerjaan-pekerjaan kita ini sekarang ini lebih banyak mengacu pada teknologi-teknologi. Ya, jadi ini tidak bisa terhindarkan. Kemudian politik, meninjau karakteristik perilaku sistem politik yang berlaku, pengatur institusi politik negara, ya, pengaruh perkembangan politik global, politik itu juga berpengaruh, ya. Nah, sosial budaya juga berpengaruh ya terhadap uh, sistem sosial budaya di lingkungan kerja kita atau lingkungan organisasi kita itu juga sangat berpengaruh ya. Nah, kemudian ekonomi itu juga berpengaruh. Bagaimana keadaan keuangan kita ya, bagaimana anggaran kita di organisasi kita itu seperti apa ya, itu juga berpengaruh ya. Kemudian pasar itu juga berpengaruh khususnya dalam persaingan ya, competition. Oke. Nah, jadi dari beberapa hal-hal itu menimbulkan ancaman dan peluang. Nah, jadi ancamannya ini apa sih? Ancaman itu berupa pendatang baru. Karena pendatang baru ini biasanya membawa dan mendapat kapasitas baru, keinginan untuk mendapatkan pangsa pasar dan juga sumber daya yang baru. Ya, kemudian berat ringannya ancaman, ya, tergantung hambatan masuk dan keluarnya produk, ya, produk-produk ini dan para pesaing ini juga saling berpengaruh satu sama lain, ya, sehingga dengan ada pendatang baru ini ya bisa mempengaruhi kita gitu loh. Kalau misalnya pendatang barunya ini di dikira orang, oh ini lebih mantap, lebih bagus ini. Nah, kita sebagai organisasi ini yang kita masuk, bagaimana cara kita menanggapinya? Gitu loh. Bagaimana cara kita menghadapinya? Sedangkan kita ada organisasi lain atau pendatang baru ini kayaknya kalau kita lihat pasti lebih laku sih orang ini daripada kita. Bagaimana caranya membuat strateginya? Nah, kurang lebih itulah contohnya, ya. Sumber-sumber hambatan masuk, skala ekonomi, diferensiasi produk, persyaratan modal, ya, akses ke saluran distribusi, ya, dan kebijaksanaan pemerintah. Ini hambatan masuk, ya, sangat berpengaruh ya kelima-limanya ini berkaitan dengan ekonomi dan pemerintahan. Kalau misalnya ekonomi dan pemerintah mendukung, ya kita juga bisa maju. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak akan bisa. Supplier itu juga punya kekuatan. Posisi ini akan menjadi kuat jika tidak ada input substitusi yang tersedia, ya. Organisasi tidak menjadi konsumen signifikan bagi pemasok, ya. Kemudian berkonsentrasi. Intinya dari keenam poin ini, supplier ini memiliki posisi yang kuat itu apabila mereka memberikan kontribusi yang signifikan, ya. Mereka betul-betul bekerja keras sehingga mereka selalu menghasilkan produk-produk yang selalu berkualitas dan bermanfaat buat buat masyarakat sekitar, ya. Nah, begitu. Oke. Nah, pelanggan dari 7 poin ini kalau saya simpulkan, ya, pelanggan itu memiliki posisi tawar yang kuat apabila, ya, mereka berlangganan.
Kemudian pelanggan bisa menginformasikan atau mempromosikan terhadap orang-orang sekitarnya, ya. Kemudian ada produk substitusi, ya. Kemudian penjualannya gede. Nah, ini bisa berpengaruh. Jadi kan pelanggan tuh semakin tertarik melihat produk kita, gitu loh. Nah, dan produk kita ini lain daripada yang lain, nah itu juga berpengaruh. Nah, kalau misal produk kita ini lain daripada yang lain, kan orang lihatnya, oh ini mantep ini. Udah lain daripada yang lain, lebih bagus, lebih mantap, enak memakainya. Nah, itu bisalah organisasi kita semakin maju. Ya, nah seperti itu. Analisis pesaing ini memungkinkan suatu organisasi menilai apakah organisasi tersebut dapat bersaing dengan sukses atau tidak. Ya, jadi baik lagi, ini merupakan persaingan. Bagaimana cara kita menghadapi pesaing-pesaing tersebut. Produk pengganti. Produk pengganti ini dapat memberikan pilihan, ya, bagi pembeli dan akan mengurangi keuntungan organisasi. Dan ancamannya semakin besar jika biaya nggak signifikan, ya, biaya bisa naik turun atau nggak jelas, ya, atau mungkin produknya ini nggak beda jauh dengan produk lama, sama aja, ya udah siap-siap aja lah bubar jalan. Atau mungkin pelanggannya atau konsumen ini sudah terbiasa dengan produk pengganti, ya. Nah, jadi kalau misalnya produk pengganti ini yang perlu kita lebih berinovasi lagi, gimana cara kita menciptakan produk-produk itu yang lebih kreatif, ya. Faktor-faktor lainnya banyak, ya. Negara itu berarti dengan pemerintah, respon masyarakat, kerjasama, ya, pasar bebas WTO, pemegang saham, bank-bank, ya, pinjaman modal, ya, NGO, ya, partisipasi lembaga swadaya masyarakat. Masih banyak lagi faktor lainnya yang mempengaruhi organisasi khususnya di lingkungan eksternal, ya. Nah, tapi kurang lebih seperti ini, banyak pengaruh-pengaruh dari luar sana, baik itu negara, masyarakat, pekerja, stakeholder, ya, dan organisasi-organisasi di luar sana. Nah, jadi kita membutuhkan, kita perlu menganalisis ancaman dan peluang, ya. Nah, ancaman itu ya kita menganalisis nih yang nggak menguntungkan apa, atau yang merugikan organisasi kita tuh apa. Nah, kalau peluang itu yang menguntungkan, ya. Nah, apa sih yang menguntungkan, yang lebih berpotensi? Oke, jadi demikian ini materi tentang lingkungan eksternal. Sekarang kita masuk ke materi visi dan misi. Ini contoh visi dan misi Bank BTN. Teman-teman dan Bapak Ibu bisa melihat, ya, visi dan misinya. Nah, hampir sebagian atau semua organisasi, apabila ditanya apakah organisasi saudara mempunyai visi dan misi, maka semua itu akan menjawab punya. Tapi apakah visi misi itu bisa dikerjakan dengan baik? Ya, apakah visi misi itu mempunyai kekuatan dalam mencapai tujuan organisasi? Apakah visi misi itu dapat mempengaruhi kemajuan organisasi? Atau apakah visi misi itu hanya sebagai pajangan, hanya sebagai ya udah kita buatnya visi misi, nah, itu pencitraan atau bagaimana? Nah, bisa kita perlu membahas apa itu visi dan misi. Nah, visi dan misi digunakan agar dalam operasionalnya bergerak pada track yang diamanatkan oleh para stakeholder dan berharap mencapai kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang, oleh Junaidi tahun 2006. Ya, lanjut. Nah, visi misi ini menjawab pertanyaan penting. Misalnya, mengapa organisasi itu ada, siapa yang memerlukan, apa yang kita bisa kontribusikan kepada stakeholder, apa yang membuat berbeda dari yang lain. Nah, jadi dengan adanya beberapa pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya sebutkan, itu bisa menyusun suatu visi dan misi. Dan visi misi yang kita buat itu harus jelas, ya, tidak terlalu abstrak,
dan mudah dipahami. Karena apa? Apa itu visi dan misi? Kalau visi dan misi itu juga harus menjelaskan role dari organisasi, ya, dan juga menjelaskan tentang perkembangan dan pertumbuhan organisasi supaya organisasi itu bisa tetap fokus, terkendali, dan berjalan dengan baik, ya. Nah, misalnya ke KFC, McDonald, Pertamina, Petronas, ya. Nah, saya ceritakan salah satu misalnya KFC ya, yang saya ketahui itu dulu pendiri KFC itu dia latar belakangnya itu orang yang biasa, orang yang miskin, bukan orang kaya. Tetapi karena dengan usahanya, dengan kegigihannya, maka beliau bisa membuat suatu resep, ya, resep ayam, ya, dan resep itu, dan makanan itu banyak diminati oleh orang-orang, bahkan dinikmati oleh dunia sampai hari ini, ya. Kenapa? Karena dengan ada visi misi mereka, gitu. Oke, kita lanjut. Nah, Malaysia ada satu gagasan bagi pupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai penting, seharusnya menjadi amanah setiap rakyat Malaysia. Nah, kira-kira apa sih maksudnya ini? Kalau kita lihat gambar ini, ya, ya. Jadi dari gambar ini kita bisa mengetahui apa maksud visi dan misi. Mari kita masuk ke slide selanjutnya. Visi menggambarkan tujuan atau kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Jadi kita harus tahu tujuan kita ini apa yang akan datang. Nah, ya. Jadi visi ini harus bagus, tidak hanya menginspirasi dan menantang, tetapi juga harus berarti setiap karyawan dan pegawainya sehingga mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik sesuai dengan visinya. Itu, ya. Yang paling penting itu visi itu harus measurable, harus terukur. Jadi setiap karyawan, setiap pegawai, setiap anggota organisasi itu tahu, nah, apakah eh, tindakan yang dilakukannya itu bisa tercapai dengan baik atau tidak, begitu, ya. Nah, lanjut. Maka visi ini juga mempunyai 3 tujuan penting, ya. Yang pertama, dengan menjelaskan tujuan umum, visi itu dapat menyederhanakan ratusan bahkan ribuan keputusan yang lebih rinci. Ya, menjelaskan arah perubahan adalah penting karena seringkali orang tuh nggak setuju dengan perubahan itu, bingung atau ingin tahu perubahannya. Ya, jadi visi ini harus memiliki keefektifan dan strategi-strategi pendukungnya untuk memecahkan suatu masalah. Jadi dengan ada kejelasan ini, dengan adanya visi, maka ini dapat menuntun kita kepada suatu tujuan. Ya, mau dibawa kemana organisasi ini? Ya, seperti dari awal saya jelaskan mau dibawa kemana organisasi ini. Itu merupakan salah satu tujuan visi. Ya, kemudian visi itu memotivasi banyak orang untuk bekerja, ya. Sekalipun mungkin awalnya menyakitkan, ya. Nah, jadi visi ini sebagai batu loncatan untuk mewujudnya suatu perubahan besar, ya, yang diperlukan berbagai pengorbanan yang ada, ya. Walaupun kita memang berawal-awal susah, tetapi kalau kita dapat mengerjakan visi itu dengan baik, pasti bisa menghasilkan organisasi yang baik, pasti makin beruntung, pasti makin puas, ya. Nah, dan yang ketiga, visi itu membantu mengkoordinasikan tindakan-tindakan secara cepat dan efisien. Jadi bisa menyatukan para individu dan bisa berkoordinasi dengan tindakan orang-orang yang memiliki efektif dan motivasi dengan efisien. Ya, nah, ciri-ciri visi yang baik itu seperti apa? Ringkas, padat, tepat, menarik, dan tidak melebihi 25 kata-kata. Singkat aja, nggak usah panjang-panjang buat visi itu. Yang penting singkat, jelas, padat. Ya, untuk apa, untuk siapa, dan bila siapa. Ya, gitu cara membuat visi. Ya, apa, apa yang ingin dicapai? Siapa, untuk siapa tujuan tersebut?
Bila, waktunya kapan, ya. Jadi ciri visi ini paling penting ini ada membudayakan dan mengimplementasikan visi-visi tersebut. Ya. Tadi kita sudah bahas visi. Sekarang kita masuk ke misi. Apa itu misi? Cuma beda satu huruf aja ya. F dengan M. V dengan M. Tapi maknanya berbeda. Apa itu misi? Misi adalah suatu tujuan yang paling utama dan suatu alasan yang utama kenapa organisasi itu perlu didirikan. Jadi ini kayak alasan utamanya kenapa organisasi itu perlu didirikan. Jadi misi itu mendefinisikan nilai-nilai utama dan nilai-nilai itu kenapa harus ada. Dan ini mencerminkan masa depan suatu organisasi dalam cakupan luas dan misi ini merupakan alasan mengapa organisasi itu didirikan. Ya. Nah, kalau menurut Kotler et al., misi itu pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditanggulangi oleh kelompok masyarakat dan nilai-nilai yang dapat diperoleh serta aspirasi dan cita-cita di masa depan. Jadi kalau visi itu untuk masa depan yang selalu berubah dan berkembang, kalau misi ini tetap nggak akan berubah, ya. Misi itu karakter yang pas, bernilai, dan menjadi suatu tujuan dalam organisasi. Nah, tipe-tipe misi ini ada dua, core value and core purpose. Nilai utama dan tujuan utama. Ya. Nah, nilai utama dan tujuan utama itu maksudnya apa? Kalau nilai utama itu maksudnya bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai-nilai atau misi yang kita buat. Sedangkan tujuan tuh, ya apa tujuan organisasi ini dibuat? Mau dibawa kemana organisasi ini? Itu. Nah, kemudian karakteristiknya. Pelanggan. Ini contoh dalam perusahaan ya. Pelanggan. Siapa konsumen kita? Siapa pelanggan kita? Targetnya siapa? Kemudian produknya apa? Apa yang perlu kita jual? Apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat produknya itu? Kemudian pasar, di mana kita bersaing? Di mana kita membuat pasar? Di mana kita bisa menjualkan produk-produk tersebut? Kemudian teknologi, teknologi apa yang kita pakai untuk buat produk itu? Ya, nah itu contohnya. Komitmen, apa komitmen yang kita anut supaya tujuan kita itu bisa tercapai dengan baik. Konsep, apa yang menjadi kekuatan dan keunggulan organisasi kita. Ya, jadi dari itu semua itu berpengaruh terhadap image masyarakat dan image kita sendiri dan juga menjadi persepsi bagi masyarakat dan kita sendiri. Ya, nah, apakah baik masyarakat maupun kita sebagai karyawan atau anggota atau pegawai itu dapat berhubungan satu sama lain atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi misi ini perlu kita buat lebih matang-matang lagi. Perlu kita lebih apa ya? Lebih menganalisis lah itu kedepannya seperti apa, ya. Nah, ciri-ciri misi yang baik, ya. Yang pertama, boleh sih kita buat dalam bentuk kalimat panjang, ya. Tapi kalau bisa itu ya singkat, jelas, padat. Jadi to the point gitu loh, nggak usah panjang-panjang banget, ya. Kebiasaannya misi ini nyatakan dalam bentuk point form supaya mudah diingat oleh semua anggota organisasi, ya. Kemudian visi itu merupakan jawaban dari pertanyaan bagaimana untuk mencapai visi, ya kan? Nah, kalau visinya misalnya masyarakat memperoleh kepastian hukum, nah berarti misinya apa? Bagaimana cara supaya masyarakat itu memperoleh kepastian hukum? Nah, satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Nah, misi itu selalu ditulis dengan ringkas, padat, jelas, dan tidak melebihi 25 patah kata, ya. Dan harus dibudayakan. Dan misi ini juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tekanan, lingkungan, sumber dayanya, informasinya, lingkungan internal eksternalnya, kesadaran, dan konsistensi pihak manajemen. Ya. Jangka waktu misi.
Misi itu biasa dibuat dalam jangka waktu 3 sampai 5 tahun dan bisa berubah-berubah. Nah, perubahan ini bisa dilakukan jika ada perubahan penting. Misalnya ada peluang yang harus dikejar, ada ancaman, ada tantangan, ada perubahan struktur organisasi, apalagi, dan sebagainya. Ya. Tapi biasanya pada umumnya sih misi itu biasanya dibuat dalam bentuk 5 sampai 10 tahun yang akan datang. Ya. Langkah-langkah dalam proses perumusan misi. Ya. Tunjuklah satu orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua pesan, hasrat, keinginan, baik formal maupun informal yang dihadapi oleh organisasi. Ya, ini perlu ya. Ini ketika kita ingin membuat misi, ya. Nah, kita harus tunjuk volunteernya. Siapa orang yang cocok, ya, untuk mengumpulkan semua aspirasi-aspirasi anggotanya, ya. Kemudian kelompok itu membuat analisis terkait misi organisasi itu. Sesudah menganalisis, maka tiap anggota mengisi formulir misi dengan rumusan masing-masing. Kemudian disusul dengan diskusi dan anggota kelompoknya mengenai misi yang ditulis oleh masing-masing anggotanya. Apabila yang dirumuskan itu sudah berbentuk rencana misi, maka rencana itu dikembalikan kepada tiap anggota kelompoknya dan diperdebatkan. Jadi dari hasil debat itu barulah kita dapat membentuk sebuah rumusan misi yang disepakati oleh kelompok. Ya, itu. Jadi kita membuat kelompok, kemudian kita membuat misinya, kemudian kita diskusikan bersama. Ya, kita mencapai tujuan bersama. Bagaimana kita membuat misi organisasi itu. Ya. Nah, kalau pernyataan misi ini sudah disepakati, maka harus dipegang teguh dan dipergunakan sebagai acuan. Ya. Dan setelah rumusan akhir dicapai, maka misi itu harus disosialisasikan kepada semua anggota organisasi dan keluar dari organisasi kita. Nah, ini contoh Pertamina ya. Visi menjadi perusahaan yang unggul, maju, dan terpandang. Misinya apa? Melakukan usaha, melakukan entitas bisnis, profesional, kompetitif, memberikan nilai tambah bagi pemegang saham, pelanggan, pekerja, masyarakat. Ya, jadi di sini kita nampak visi itu tujuannya, misi itu bagaimana cara kita mencapai tujuan tersebut, ya, dalam jangka waktu yang lama. Nah, ini contohnya Pertamina. Kemudian Forum Bulog, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri visi misinya, ya. Kemudian PLN, contohnya diakui sebagai perusahaan kelas dunia, unggul terpercaya. Misinya menjalankan bisnis kelistrikan, berorientasi pada keputusan pelanggan, tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, ya, pendorong kegiatan ekonomi, kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan sebagainya. Jadi visi itu singkat aja, gak usah panjang-panjang. Yang penting intinya kita ingin mencapai tujuan bersama apa. Nah, misinya itu baru kita jabarkan poinnya satu persatu. Apa yang perlu kita wujudkan, apa yang perlu kita intikan, apa yang perlu kita tujui, ya. Listrik untuk kehidupannya lebih baik, pokoknya, ya. Oke, Telkom juga tadi pada sendiri visi misinya seperti apa contohnya, Bapak Ibu, ya. Nah, Pegadaian, misalnya pada tahun 2013 menjadi champion dalam pembiayaan mikro dan kecil, berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat menengah ke bawah. Nah, misinya yang seperti ini, ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri apa visi misi Pegadaian dan lain-lain yang tadi sudah saya sebutkan. Oke, sekarang kita masuk materi baru yaitu menentukan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Tadi kita sudah belajar apa? Strength, weakness, opportunities, and threats. SWOT tadi ya. Kelebihan, kelemahan, peluang, ancaman. Ya. Kemudian visi misi, lingkungan internal eksternal. Sekarang kita akan belajar tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program. Bagaimana cara menyusun kelima-limanya ini. Tujuan.
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Ya. Seperti yang tadi saya bilang, mau dibawa kemana organisasi ini? Nah, itulah tujuannya. Ya. Dan tujuan ini harus didasarkan pada visi dan misi yang dibuat. Ya. Tujuan itu tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dan itu akan mengarahkan kepada pertumbuhan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Ya, jadi seperti itu yang namanya tujuan. Kemudian sasaran. Nah, sasaran ini balik lagi ke SMART, ya, spesifik, measurable, ya, attainable, result oriented, and timely. Jadi hasil yang kita capai itu, yang kita akan menjadi sasaran dari suatu objektif, itu harus lebih spesifik, lebih terukur, bisa dicapai, dapat dicapai dalam waktu tertentu, ya. Nah, dan berorientasi pada hasil. Hasilnya itu apa? Apa output yang apa outcome-nya, ya. Begitu. Kemudian indikatornya apa? Tingkatan keberhasilan pencapaiannya, ya. Jadi kalau keberhasilan semakin tinggi, ya berarti bagus, semakin bagus organisasi itu. Artinya mereka bisa mengembangkan sasaran-sasaran tersebut dengan baik, ya. Kemudian disertai dengan rencana tingkat capaiannya, targetnya, ya. Dan juga dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dengan tujuan yang tetap oleh rencana strategi, ya. Kita masuk ke strategi. Cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program-program. Di sini kita perlu membuat strategi ataupun rencana ataupun program-program bagaimana cara kita mewujudkan tujuan tersebut. Ya, kebijakan. Kebijakan adalah ketentuan yang telah ditetapkan oleh berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, ya, untuk mencapai kelancaran, keterpaduan, sasaran, tujuan, visi dan misi instansi pemerintah. Kemudian program. Program adalah kumpulan kegiatan sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama tertentu guna mencapai sasaran-sasaran tertentu. Nah, sebelum saya masuk materi jenis-jenis strategi, saya sedikit memberikan contoh, misalnya kayak apa ya, SWOT, ya, visi misi, kemudian strategi, apalagi program, kebijakan, ya. Nah, sebentar, saya cari dulu contohnya, ya. Nah, jadi nah, contohnya apa sih, teman-teman? Ya, misalnya saya ambil contoh Ganesha Operation, ya, Ganesha Operation, oke? Bentar ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi misalnya Ganesha Operation, misalnya visinya terwujudnya bimbingan belajar organisasi operation terbaik dalam memajukan sumber daya manusia siswa yang unggul dan berkualitas untuk Indonesia maju. Ya, misi mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, memajukan taraf pendidikan yang baik, mengembangkan budaya belajar yang positif demi kemajuan siswa pendidikan Indonesia, mewujudkan siswa unggulan dan berprestasi baik tingkat kota, provinsi, nasional maupun internasional, mewujudkan siswa yang cerdas dan bijaksana untuk meraih impian dan cita-citanya, dan terakhir mewujudkan inovasi belajar melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ya, nah,
Tujuan, misalnya saya buat tujuannya dari tahun ini sampai tahun 2027. Nah, misalnya saya ingin buat tujuannya apa? Yang pertama, membantu siswa dalam belajar melalui bimbingan staf pengajar yang memiliki wawasan luas, efektif, efisien. Kemudian meningkatkan prestasi akademik sehingga selalu unggul dan memperoleh nilai-nilainya. Ya, kemudian memberikan strategi bersaing dengan siswa-siswa lain. Misalnya mau masuk SMP, SMA, atau perguruan tinggi favoritnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian itu tadi tujuan. Kalau sasaran, misalnya saya ingin menghasilkan siswa yang cerdas, unggul, berprestasi, ya. Kemudian tercapai cita-cita siswa terhadap jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya, ya. Seperti itu contohnya. Oke. Nah, kemudian contoh lain lagi itu tadi masih Ganesh Operation, ya. Nah, kita lanjutkan lagi misalnya eh bentar Bapak Ibu ya. Nah, tadi saya kan sudah menjelaskan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi. Nah, bagaimana dengan kebijakan dan programnya di Ganesha Operation ya atau GO kalau Bapak Ibu pernah dengar. Nah, bagaimana? Misalnya kebijakan yang saya buat tuh misalnya informasinya, kemudian cara dan metode yang menggunakan informasi tersebut, pilihan yang ditawarkan, termasuk cara memperbarui informasi, dan kebijakan-kebijakan lainnya terkait penggunaan produk, aplikasi, pembelian, dan pembayaran. Ya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tujuan, sasaran, program, dan kebijakan yang saya buat ini dalam waktu 5 tahun. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian programnya, misalnya saya membuat program The King, program yang memudahkan siswa untuk mencari dan menjawab soal dengan baik, tutorial service time, pendampingan belajar tambahan di luar jam belajar, try out, simulasi ujian supaya siswa itu lebih tahu bagaimana mengukur kemampuannya, psikotest, ya, racing, program battle mengerjakan soal bersama siswa lain, buku-buku penunjang. Nah, kemudian Ganesha Operation Creation, ya. Jadi ada aplikasi itu isinya tryout, kuis, evaluasi dan sebagainya. Ganesha Operation Assessment itu pemberian ujian terhadap siswa sebelum memulai belajar atau pretest, ya. Parents meeting, program pertemuan rutin dengan orang tua untuk konsultasi dan memberitahu progres dan kemajuan siswanya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya kita ingin membuat suatu visi, misi, tujuan, sasaran, program, kebijakan ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis strategi. Ada strategi jaringan, ada strategi korporasi. Nah, strategi korporasi ini terbagi 4. Pertumbuhan, bertahan, kestabilan, dan kombinasi. Nah, strategi pertumbuhan ini berkaitan dengan bagaimana pertumbuhan organisasi itu. Kalau bertahan itu bagaimana cara kita menghadapi peluang dan ancaman. Bagaimana cara kita bertahan. Gitu. Kemudian kestabilan, bagaimana cara kita menstabilkan organisasi ini. Ya. Dan kombinasi, bagaimana cara kita mengkombinasi strategi-strategi yang kita buat. Gitu. Ya. Nah, lanjut, strategi jaringan merujuk kepada semua bentuk kerjasama yang mampu dilakukan oleh sebuah organisasi dengan organisasi lain dengan konsep win-win solution. Jadi di sini tuh kita perlu membentuk jaringan bekerjasama dengan organisasi lain untuk menunjang kinerja organisasi tersebut. Ya, berarti perlu ada kerjasama intinya. Nah, jadi dalam jaringan ini ada 5 poin yang perlu diperhatikan, seperti pelanggan, supplier, organisasi lain, pesaing,
dan organisasi itu sendiri. Yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya ya, pelanggan, supplier, ya, pesaing itu sangat berpengaruh dalam lingkungan eksternal, ya, supaya kita bisa menyusun suatu strategi. Nah, strategi korporat, ya. Nah, strategi pertumbuhan seperti pengembangan produk, pengembangan pasar, penebusan pasar, ya, integrasi vertikal, integrasi horizontal, campuran, ya. Strategi bertahan atau defensi strategi. Ada yang pertama itu strategi pemulihan. Strategi pemulihan itu misalnya membuat suatu perencanaan di mana ketika suatu keadaan dari organisasi tersebut sudah kehilangan tugas dan fungsinya disebabkan oleh suatu hal, maka dibutuhkan beberapa cara, kebijakan atau restrukturisasi pada organisasi tersebut. Ya, tuh. Contohnya, misalnya pada tahun 1923, Jepang mendirikan perusahaan kereta api ya hingga tersebar di seluruh Jepang. Tetapi karena ada pandemi COVID yang mewabah dunia, sehingga perusahaannya hampir bangkrut karena tidak ada lagi orang yang naik kereta itu. Nah, tetapi dengan inovasi-inovasi yang dimiliki oleh stasiun ini, seperti misalnya menjual batu kaleng yang bisa menarik perhatian warga Jepang dan melalui promosi di media sosial ya, maka itu bisa menaikkan penjualan dan peningkatan terhadap stasiun tersebut. Itu contohnya. Kemudian strategi divestment atau pemisahan. Ini dilakukan dengan menjual aset atau bagian dari organisasi. Nah, misalnya contoh, PT Aneka Tambang aktif di bidang tambang Indonesia melakukan penjualan 20% sahamnya pada PT Dairi Prima Mineral di tahun 2018 supaya keuangan perusahaannya semakin kuat dan bisa berfokus pada bisnis inti perusahaan. Kemudian strategi pembubaran itu maksudnya melakukan pembubaran yang dapat mengancam keselamatan dan kehidupan organisasinya ataupun masyarakat sekitarnya. Misalnya apa? Pembubaran FPI, ya, Ormas Front Pembela Islam. Itu disebabkan oleh apa? Ada perbedaan pandangan antara FPI dan masyarakat, sehingga bisa menimbulkan anarkis dan kekerasan antar masyarakat. Ya. Kemudian strategi bangkrut, ini maksudnya penyerahan manajemen organisasi kepada pihak berwenang sebagai usaha untuk menyelesaikan kewajiban organisasinya. Nah, contohnya apa? Misalnya perusahaan pesawat Riau Airlines pada tahun 2008 itu sempat mengalami kesulitan atau krisis finansial yang mengakibatkan perusahaan itu harus bangkrut sementara, ya, berhenti sementara, hiatus dulu supaya mereka tidak bangkrut. Ya, pada akhirnya juga bangkrut ya, Bapak Ibu ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Kemudian tawanan, itu maksudnya mengurangi ruang lingkup aktivitas fungsionalnya dengan menerapkan manajemen sumber daya manusia, pemasaran, operasional, ataupun produksi dan kebutuhan. Ya. Misalnya Gojek, ya. Gojek ini sampai saat ini masih ada. Itu karena apa? Karena ada strategi yang dijalankan dengan baik, seperti SDM-nya memadai, teknik pemasarannya sangat baik, apalagi melalui aplikasi yang sangat friendly dan ramah, bisa kita gunakan dengan baik, ya, sehingga memudahkan kita dalam bepergian kemanapun, ya. Kemudian teknik produksinya sangat cepat, berkembang pesat, dan sahamnya juga selalu stabil, ya. Kemudian terakhir penuaian. Penuaian ini maksudnya beberapa strategi atau cara agar organisasi itu dapat bertumbuh dan berjalan dengan baik dan jangka waktu yang panjang. Contoh, Indomie, ya, PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Itu kenapa sukses sampai sekarang? Karena mereka ya, menciptakan produk yang simple dan harganya terjangkau. Sehingga ya kalau harganya simple, produknya simple, harganya terjangkau, orang pun juga pasti banyak mau beli. Jadi itu bisa menimbulkan penuaian yang besar terhadap waktu yang akan datang. Seperti itu. Kemudian strategi stabilisasi, ada yang kerjasama, ya, kerjasama antar organisasi. Kemudian adanya kombinasi produk dan kombinasi bisnis, ya. Ini merupakan itu ya, Bapak Ibu,
matriks SWOT. Jadi setelah kita menyusun strength, weakness, opportunities, and threats, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Setelah kita menyusun keempat-empatnya itu, kita perlu membuat matriks. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, IIPB. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri bagaimana kelebihan dan kelemahan mereka. Ya. Kemudian, nah, O dan T-nya ya, peluang dan ancamannya. Nah, sini Bapak Ibu bisa membaca sendiri apa peluang dan ancamannya. Nah, jadi dari SWOT ini kita membuat tabel matriksnya. Nah, seperti ini, ya. Jadi kita perlu membuat 4 strategi. Strategi antara kekuatan dan peluang, kelemahan dan peluang, ya, kekuatan dan ancaman, dan serta kelemahan dan ancaman. Jadi kita kaitkan satu sama lain antara keempatnya ini SO, WO, ST, WT. Setelah kita menemukan apa relasinya, apa hubungan antara keduanya itu, maka kita simpulkan sendiri bagaimana kita membuat strateginya. Gitu loh. Jadi kan tadi kita sudah membuat SWOT-nya, kita sudah membuat kelebihan, kelemahan, apalagi peluang dan ancaman. Nah, kita perlu membuat strategi untuk menghadapinya. Bagaimana cara kita menghadapi, bagaimana cara kita membuat strategi supaya hidup kita ataupun organisasi kita dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan begini, membuat 4 strategi yang dua berkaitan satu sama lain. Ya. Nah, misalnya strategi SO, ya, antara kekuatan dan peluang. Ada perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan dan kemahasiswaan. Ada peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudian, kaitan antara kelemahan dan peluang. Nah, strateginya apa? Peningkatan sumber daya dan kesejahteraan. Terus, strategi untuk kekuatan dan ancaman. Apa strateginya? Sumber daya, manajemen, dan kesejahteraan. Nah, terus bagaimana strategi untuk menghubungkan antara kelemahan dan ancaman? Ya, dengan cara apa? Peningkatan kesejahteraan dan penguatan manajemen. Jadi itu contohnya. Ya, nah, kita bisa membuat ini pada organisasi kita sendiri ataupun pada diri kita sendiri. Ya, jadi kita cross check apa sih kelebihan kita, kelemahan kita, peluang kita, ancaman kita, dan bagaimana strateginya kita bisa menghadapi itu semua. Oke, Bapak Ibu, seperti itu contohnya. Kita masuk ke materi implementasi strategi. Jadi implementasi itu ada 4 yang mempengaruhi, yaitu organisasi, kepemimpinan, budaya, dan imbalan. Struktur organisasi, ya. Collective the combination of organizational structure and control system to implement its strategy and to create and sustain a competitive advantage. Ya. Nah, jadi maksudnya itu organisasi ini, struktur organisasi itu bagaimana cara kita mengkombinasikan antara struktur dan sistem untuk mengimplementasikan strategi dan membuat dan merencanakan untuk apa ya? Ini maksudnya untuk kompetitif, ya. Jadi kita itu membuat struktur atau membuat sistem dalam organisasi itu supaya kita bisa menjalankan tugas dan fungsi itu dengan baik, ya. Nah, ini ada beberapa jenis struktur organisasi. Ada differentiation, vertical, horizontal, integration, ya. Differentiation, how to allocate people, resource to organizational tasks in order to create value, ya. Differentiation ini maksudnya bagaimana cara kita membuat organisasi itu sesuai dengan nilai-nilainya. Kalau vertical differentiation itu bagaimana cara kita membuat keputusan. Kalau horizontal itu bagaimana cara kita membuat fungsi dan divisi itu sehingga menaikkan nilai-nilainya.
seperti Finsel, fungsional, divisional, dan matriksnya. Kemudian integration, bagaimana cara kita menyatukan organisasi dan anggota-anggotanya sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Ya, nah begitu juga dengan bureaucratic house. Ya, nah, kemudian ini strukturnya ya. Nah ini tingkatan-tingkatannya. Tuh, semakin tinggi berarti ya semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi strukturnya, ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini contoh strukturnya. Misalnya direktur ini pimpinannya. Nah, di bawah direktur itu ada direktur bidang operasi, ada direktur bidang operasi. Ya, operasi A, operasi B misalnya. Kan banyak nih operasi nih. Nah, jadi serisnya. Nah, di sini bagi tiga. Ada divisi A, divisi B, divisi C. Nah, di divisi A itu ada apa aja? Ada subdivisi produksi, keuangan, pemasaran. Yang di B misalnya ada divisi C, D, E. Yang divisi C misalnya ada divisi X, Y, Z. Nah, kurang lebih seperti itu contohnya ya. Nah, ini juga sama ya, ada direktur, ada wakilnya, ada bidang administrasi, wakil bidang operasi, kemudian dari sini terpecah menjadi tiga ya. Nah, dan masing-masing ini mempunyai tugas fungsi ya, mempunyai hierarkinya. Tuh, ya, Bapak Ibu. Ini juga sama seperti yang tadi ya. Jadi kita buat strukturnya nih ya, terbagi-bagi. Jadi kita juga tahu, oh ini strukturnya. Oh, ini tugas dan fungsinya. Oh ya, Pak Ibu. Kesesuaian struktur organisasi. Jadi ada penerapan, kondisi, dan jenisnya. Ya, ya. Kalau pertumbuhan terkonsentrasi, berarti jenis produknya sedikit, dan jenisnya itu yaitu fungsional. Kalau pengembangan pasar, berarti pasarnya meluas dan sifatnya geografi. Kalau pengembangan produk inovasi, berarti kondisinya banyak, jenisnya itu divisi. Kalau diversifikasi penerapan strateginya berarti kondisinya jenis usaha bersama banyak dan jenis organisasinya yaitu unit strategi. Ya, seperti itu. Lalu kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Ya. Jadi kepemimpinan itu bagaimana cara kita mengatur dan memimpin suatu organisasi dengan baik. Ya. Nah, di sini banyak nih ya. Visionary, counter builder, taskmaster, mentor, coach, negotiator, ya, motivator, crisis solver, policy enforcer, arbitrator, apalagi dan sebagainya. Banyak istilah-istilah yang pakai leader. Kepemimpinan efektif itu ada 5, ya. Determining strategic direction, maintaining core competencies, ya, developing human capital, sustaining an organizational culture, emphasizing ethical practice, dan establishing balance control. Ya. Kemudian budaya. Budaya itu apa maksudnya? Budaya itu terdiri dari keyakinan, norma, nilai, dan kebiasaan yang berlaku pada suatu organisasi. Sehingga budaya ini berkaitan dengan keyakinan. Ya, nah, hal-hal apa sih yang cocok bagi perusahaan kita? Bagaimana supaya perusahaan kita ini semakin lebih baik? Ya, best, superior, importance of people, details, subjective communication. Ya, kemudian ada yang norma-norma. Ya, jadi ada batasan-batasan supaya kita dapat mengetahui perilaku mana yang baik dan mana yang jahat dalam suatu organisasi. Ya, begitu juga dengan nilai. Ya, baik, buruk, layak tak layak, tetap kita ada dalam diri kita masing-masing. Ya, kebiasaan juga. Perilaku-perilaku utama yang menjadi panutan yang mungkin berpengaruh pada kenyamanan apabila dilakukan atau tidak dilakukan. Ya. Nah, strategi perubahan budaya. Ya, kalau misalnya sedikit, berarti biasanya pengelolaan sekitar budayanya rendah, tetapi sinergistiknya tinggi. Ya,
Sedangkan kalau perubahannya banyak, ya, berarti hubungannya itu semakin tinggi, tetapi formulasi strateginya rendah, siap untuk kesulitan perubahan budaya. Jadi kayak belum bisa move on, gitu loh, ya. The Telkom Way 135 sebagai budaya korporasi merupakan bagian terpenting dari upaya perusahaan yang menundukkan hati, merajut pikiran, dan menyelesaikan langkah semua insan Telkom. Ya, di dalamnya terkandung beberapa unsur. Ya, satu, asumsi dasar. Tiga, nilai intinya. Lima, langkah perilakunya. Ya, Bapak Ibu. Jadi Telkom Way ini nih maksudnya dapat mengalami lingkungan yang terus berubah, dikristalisasi, secara dirumuskan dan dirangsang oleh berbagai institusi. Jadi dengan adanya The Telkom Way ini ya bisa memajukan organisasi Telkom ini, gitu. Ya, bahkan akan tercipta pengendalian kultural efektif, cara merasa, memandang, dan cara berpikir dan perilakunya terhadap semua karyawan Telkom. Reward, apa itu reward? Reward itu imbalan. Jadi setelah kita mengerjakan sesuatu dalam organisasi, kalau misalnya kita emang dianggap layak dan dianggap kita memberikan yang terbaik, maka kita perlu adanya penghargaan atau reward, ya. Nah, jadi sistem reward yang baik itu harus apa? Berkaitan erat dengan rencana, menggunakan variabel insentif, ya. Nah, imbalannya harus berkaitan dengan pekerjaannya, berdasarkan prestasi dan keberhasilan, bukan dari hierarkinya. Bersikap peka, adil, akurat, informatif, ya. Berikan imbalan secara royal jika berhasil dan minim jika tidak berhasil. Jangan meremehkan lingkungan dan terbuka. Ini sebenarnya banyak ya realitanya ya. Terkadang semua kan beberapa kantor tuh ya rewardnya dikit lah, nggak banyak. Jadi lebih banyak nggak diapresiasinya. Karena sebenarnya ini berguna loh untuk kemajuan organisasi. Kalau kita misalnya diberikan reward kan pasti kita bekerja semakin lebih baik lagi kok. Ya kan? Seperti itu. Tapi terkadang ada beberapa kantor tuh yang kurang. Dan kalau emang ada reward ya udah kasih sertifikat doang. Nggak ada lagi yang lain-lain. Insentif tidak ada, apa tidak ada. Ya. Jadi itu perlu Bapak Ibu. Ya. Gaining commitment, component of an effective reward system. Ya, misalnya kalau dengan uang, ya, adanya salary raises, performance, stock option, ya, pers, promotion, retirement package, ya, ini semua berpengaruh semuanya berkaitan dengan duit-duit, ya, performance, pers, promosi, ya. Kalau non monetary yang nggak berkaitan dengan uang, ujian, kan, constructive criticism, ya, more or less job security, interesting assignment, ya, dan sebagainya. Masih banyak. Ya. Oke, kita lanjutkan saja dulu ya. Pengendalian dan evaluasi strategi. Jadi setelah kita sudah membahas semuanya, kita masuk ke materi terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian. Apa sih itu maksudnya? Pengendalian adalah unsur utama dari setiap tugas pekerjaan seorang manajer. Ya, pengendalian adalah suatu aktivitas yang membuat sesuatu itu agar terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan untuk terjadi. Jadi setelah kita sudah membuat perencanaan, kita perlu mengendalikan agar rencana itu dapat terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, seperti itu contohnya. Ya, nah itu maksudnya pengendalian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengevaluasi kemajuannya, rencananya, ya, dan juga mengarahkan untuk memperbaiki proses strategi, merubah rencana strategi lebih tepat agar sesuai dengan situasi lingkungan dan tujuan sebenarnya. Ya, ada 3 tahap dalam melakukan pengendalian. Yang pertama mengukur kinerja,
Yang kedua, membandingkan pengukuran kinerjanya. Yang ketiga, mengambil tindakan perbaikan, ya, agar kinerjanya dapat dilaksanakan, dapat tercapai dengan baik. Ya, ini alur prosesnya, ya. Jadi pengendalian dimulai. Kita lihat nih pekerjaannya, kita lihat kinerjanya, ya, sehingga kita dapat mulai pekerjaan yang baru. Nah, dari tindakan-tindakan koreksi diperlukan, setelah kita mengetahui perbandingannya, setelah kita mengetahui tindakan korektifnya, maka kita membuat suatu hasil pengukuran yang sama dengan standar kinerja ataupun kinerja berbeda dengan standar. Jadi setelah kita membuat pengendalian strategi ini, ya tentunya kita itu apa ya, maksudnya kita melaksanakan atau memantau strategi yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa organisasi itu tetap berada pada jalur yang benar dalam mencapai tujuan bersama. Ya, jadi ini melibatkan pengawasan dan pengukuran kinerja secara teratur. Ya. Pengukurannya ada dua, ada melalui kinerja keuangan dan non keuangan. Kalau keuangan itu misalnya apa? Laba, margin laba, penjualan, investasi, modal sendiri, biaya, hutang, dan lain-lain. Kalau non keuangan misalnya apa? Produktivitas, kualitas, hubungan, umpan balik dari pelanggan, dan sebagainya. Nah, saya kasih satu contoh. Misalnya, sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE di Kementerian Hukum dan HAM adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan layanan kepada pengguna, ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM, ya, untuk meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan SPBE, ya, maka Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang perlu melakukan pemantauan pengendalian strategi untuk memastikan agar kinerjanya sukses, ya, agar SPB ini berjalan dengan lancar. Dengan cara apa? Misalnya, yang pertama melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi. Dua, mengusulkan pengusulan pengadaan perangkat baru. Tiga, sosialisasi pengamanan perangkat lunak. Ya. Empat, internalisasi penggunaan sertifikat elektronik. Lima, internalisasi terkait pengamanan dokumen sistem surat masuk surat keluar. Ya. Enam, mengusulkan pengadaan jabatan fungsional pelaksanaan teknologi informasi, ya, supaya berkurang beban kerja terhadap pegawai-pegawai lain. Yang ketujuh, mengadakan diklat terhadap orang-orang yang latar belakangnya teknologi informasi, ya, sehingga mereka diberikan diklat untuk mengerjakan SPBE. Dan yang terakhir, internalisasi terkait manajemen perubahan pemerintah berbasis IT. Seperti itu contohnya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk evaluasi. Ya. Apa sih evaluasi itu? Evaluasi strategi itu. Evaluasi strategi adalah kegiatan menganalisis dan mengevaluasi keefektifan strategi organisasi dan mencapai tujuan jangka panjang. Ya. Jadi kita menganalisis nih, strategi yang kita buat ini efektif atau enggak? Mencapai tujuan bersama atau enggak? Ya, seperti itu. Jadi dengan cara kita mengumpulkan data, menganalisis data, kita bisa mengukur kinerja strategi, ya. Nah, konsistensi, kesesuaian, keunggulan, kelayakan itu adalah salah satu poin penting untuk kita mengevaluasi strategi. Sedangkan menurut Sevens McKinsey, sistem structure, strategi, value, style, skill, staff, ya. Nah, kemudian apa sih kesalahan-kesalahannya dalam membuat apa nih pengguna strategi? Yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategi. Kadang-kadang kita ini nggak mampu ya, kita ini kadang-kadang nggak mikir ke depannya seperti apa. Kalau kita membuat strategi, sembarangan aja kita buat. Nanti kalau sudah kejadian baru tahu. Nah, kayak nomor dua, ya kan? Nggak tepat penggunaannya. Kemudian menekankan pada bentuk dan prosedur, itu jangan. Kalau bisa kita membuat manajemen strategi ini dalam, ya, tidak hanya bentuk
bentuk dan prosedur aja. Tetapi semua komponen-komponen itu, ya, baik visi, misi, lingkungan internal, eksternal, ya, kemudian apa lagi, dan sebagainya, itu semua itu perlu kita kembangkan, ya. Terpisah dari lingkungan itu tidak bisa, karena nama manusia itu pasti akan hidup dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian cukup dalam jangka waktu pendek tidak bisa. Yang namanya manajemen strategi itu harus dalam jangka waktu yang panjang, bukan jangka waktu yang pendek. Karena kalau jangka waktu pendek ya udah organisasi itu cepat tamatnya, cepat bubarnya, ya. Nah, kemudian ketidaktepatan penggunaan perencanaan sumber daya ini juga salah, ya. Harusnya itu kita sudah menggunakan perencanaan yang baru, ya, yang tepat sasaran, ya. Kemudian ketidakmampuan itu juga bisa memprediksi perubahan seperti inovasi, ya, perubahan peraturan atau kebijakan pemerintah, perubahan iklim, kekurangan dan kelangkaan bahan baku, preferensi konsumen atau selera konsumen, serta keadaan pesaing baru atau perubahan kemampuan bersaing. Ini keenam-enamnya juga sangat berpengaruh, terutama dalam perusahaan yang bersifat bisnis, ya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi itu beberapa perubahan, ya. Baik, akhirnya kita juga sudah selesai, Bapak Ibu. Terima kasih. Namun sebelum saya tutup, coba kita simpulkan dulu apa saja sih yang sudah kita pelajari di manajemen strategi ini. Ya, yang pertama itu kita pelajari yaitu bagaimana kita membuat eh, apa itu apa yang dimaksud dengan manajemen strategi, ya, model-model manajemen strategi itu seperti apa, ya, dan dari model-model itu kita dapat menemukan apa-apa saja yang kita pelajari. Misalnya membuat visi dan misi, ya, apa itu visi, apa itu misi, kemudian apa itu lingkungan, lingkungan internal dan eksternal, ya, kemudian apa itu tujuan, sasaran, program, kebijakan, ya. Nah, itu apa? Kemudian apa itu kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman, ya. Ya, itu semua. Dan yang terakhir, bagaimana cara kita mengimplementasikan strategi tersebut dan evaluasi serta pengendalian strategi. Jadi, seperti itu yang kita tadi pelajari sebelumnya, ya. Nah, jadi oleh karena itu ada suatu quote, ya, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan suatu quote. Ada satu quote itu yang bagi saya, ya, itu mengatakan, mohon maaf, nah ini videonya. Eh, yang mengatakan bahwa investasi dan pengetahuan menghasilkan buah yang baik, ya. Untuk itu, mari saya ajak Bapak Ibu dan teman-teman semua, ya, agar kita bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita terkait manajemen strategi sektor publik ini, serta menerapkan semua apa yang kita pelajari di manajemen strategi sektor publik ini dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam organisasi. Karena kalau kita terapkan ilmu ini, kita terapkan dalam organisasi kita, baik kita dalam bekerja maupun dalam kampus, percayalah, pasti ini semua organisasi yang kita jalan ini berjalan dengan baik dan lancar. Ya, untuk itu sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam suatu penyampaian dan kata ataupun kesalahan teknis, mohon dimaafkan. Terima kasih dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.